Hai teman-teman, selamat datang di channel artikel YouTube. Channel pertama cerita Kenshin. Kali ini admin upload lagi ya. Terima kasih. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 672. Paijo yang menyebut nama Arnold membuat Niken dan Rena merasa mengenalnya, apalagi disebutkan kalau ayahnya itu bernama Pak Jayadi. Niken jadi yakin sekali akan perkataan Paijo yang tak main-main, menyebut mereka akan balas dendam ke Kenshin. Karena masalah perjodohan kemarin, Kenshin membuka kedoknya si Arnold. Iwan pun sampai geram dibuatnya. Tak kapok-kapoknya si Arnold itu. Hingga dibuatlah rencana, Rena dan Niken akan bekerja sama dengan Iwan serta Paijo untuk menjebak Arnold dan ayahnya. Serta pula Pak Johan. Singkat cerita, 2 hari berlalu. Arnold sudah tahu akan keberadaan Kenshin yang sekarang lagi di luar. Kenshin pun didatangi seorang anak kecil. Anak kecil itu suruhan preman. Rupanya Kenshin dijebak pula. Anak kecil yang tak tahu apa-apa disuruh bilang minta tolong ke Kenshin untuk mengambilkan sepedanya yang tersangkut. Kenshin yang sendiri langsung mengiyakan ikut anak kecil itu. Sedang 7 orang preman sedang menunggunya, bersembunyi di balik gapura. Hal itu tak diketahui oleh Kenshin. Kalau ada orang jahat yang sedang berencana mencelakainya, rupanya rencana Niken dan Rena serta Iwan dan Paijo kalah cepat dengan apa yang dilakukan Pak Johan. Celakanya pula, Kenshin tak diberitahu kalau ada preman yang mengancamnya. Sebab Niken dan Rena, Iwan dan Paijo ingin menyelesaikan itu sendiri. Hingga Kenshin kini dalam bahaya. Saat preman akan mendatangi Kenshin, tiba-tiba Kenshin dihampiri orang. Orang itu langsung menyapa. "Lo tuan muda kok ada di sini? Lagi menemui siapa?" Kenshin kaget jadinya. Ada orang yang memanggilnya. Dengan segera Kenshin melihatnya. Rupanya, itu adalah Pak Tony dan anak buahnya. Serta pula ada Sarwenda juga. Yang berjalan baru melihat tanah miliknya. Yang tak jadi disita oleh bank. Pak Tony pun merasa berhutang pada Kenshin. Makanya sekarang Pak Tony menjadi orang yang baik. Apalagi dirinya sudah berjanji, tak akan seperti sebelumnya. Sarwenda pun menyapa Kenshin pula. Sarwenda sudah bekerja lagi. Begitu pula ada Sisilia yang bersamanya. Mereka melihat Kenshin dengan senang. Hingga para preman membatalkan niatnya. Karena melihat banyak orang di sebelah pemuda itu. Dan tiba-tiba anak kecil yang masih polos tersebut berkata pada Kenshin dengan apa adanya. "Kakak-kakak, tadi ada yang mencari kakak. Aku disuruh memanggil kakak, agar kakak mengambil sepeda ini. Katanya aku diberi mainan. Setelah kakak dipukuli. Itu kak orang-orangnya, apa temannya kakak ya?" Mendengar apa yang dikatakan anak kecil itu, terkaget Pak Tony dan Sarwenda. Langsung melihat ke arah yang ditunjukkan. Nampak ada orang-orang seperti preman. Jumlahnya lebih dari 5. Kenshin pun melihatnya pula, dan langsung saja para preman itu menghindar dan berjalan. Arnold dan Pak Jayadi pun sama. Dari jauh mereka segera sembunyi, karena khawatir diketahui. Sedang Pak Johan tak ada di situ. Pak Tony pun segera bicara. "Tuan muda, ada orang jahat sedang mengincar Anda. Apa tuan muda ada masalah dengan orang?" Pak Tony meski bukan anak buah bos besar. Pak Tony memanggil Kenshin dengan sebutan tuan muda. Karena tempo hari Pak Tony melihat sendiri Kenshin yang memimpin banyak perusahaan. Terlebih Kenshin sudah baik memberi pekerjaan. Jadinya Pak Tony teringat hal itu. Kenshin yang ditanya lantas bicara. "Oh, ini pun saya baru melihatnya. Saya pun tak tahu siapa orang yang menyuruhnya." Pak Tony pun lantas berkata, "Kalau gitu tuan muda jangan pulang sendiri. Biar kami yang menemani." Sarwenda pun ikut bicara. "Iya mas, itu benar. Jangan sampai terjadi hal yang tak diinginkan. Nanti kita yang merasa bersalah." Sisilia pun sama, berkata pula dirinya. "Iya mas, benar kata Sarwenda ini. Ini saya sempat merekamnya. Wajah mereka begitu jelasnya. Apa perlu kita laporkan ke polisi?" Pak Tony pun menyela. "Jangan dulu dilaporkan.
Karena kita tak ada buktinya. Jadi kita cari informasi dahulu. Baru nanti langsung bertindak. Waduh, kok begini ceritanya? Kini Kenshin diperhatikan oleh orang yang kemarin menghinanya, yang kemarin meremehkannya. Bahkan mereka yang akan mengusirnya. Sekarang jadi berbalik 180 derajat. Pak Tony dan anak buahnya, serta Sarwenda dan Sisilia, kini menjadi ingin melindungi Kenshin. Terutama Sarwenda, yang punya alasan lainnya, entah itu soal perasaan, atau hal yang rahasia. Yang jelas Sarwenda menaruh perhatian pada Kenshin. Kenshin pun lalu bertanya pada anak kecil itu, "Oh ya, adiknya rumahnya di mana? Nanti kakak berikan mainan, mau mobil-mobilan atau pesawat terbang?" Anak kecil itu menjawabnya, "Oh itu kak, saya mau mobil-mobilan dan pesawat terbangnya." Kenshin menyahutnya, "Oh jadi adiknya minta keduanya. Baik, nanti kakak belikan, nanti kakak akan kirimkan." Anak kecil itu pun langsung menjawabnya, dengan bersuka citanya. Berteriak dengan kata, "Hore, hore," padahal juga belum dapat mainannya. Tapi anak kecil itu sudah merayakan. Kemudian Kenshin mengantar sampai ke rumahnya. Pak Tony dan lainnya pun ikut pula. Sementara itu para preman tersebut bertemu dengan Arnold dan ayahnya di suatu tempat kafe yang tak jauh dari situ. Termasuk pula Pak Johan yang baru datang. Rupanya Pak Johan baru mengambil uang di bank yang akan dibayarkan ke para preman. Pak Johan yang telah tiba langsung mendapat laporan. Salah satu preman berkata, "Oh ini bos, kita menunda dahulu untuk memberi pelajaran pada pemuda itu. Sebab ada banyak saksi di situ. Khawatir nanti ada yang melihatnya." Arnold pun ikut bicara, "Iya om, itu benar. Tadi tiba-tiba ada orang yang mengenalnya. Entah dari mana mereka, kok bisa langsung bicara dengannya. Jadi lebih baik ditunda." Pak Johan membalasnya, "Ya bagus, lebih baik begitu. Tunggu suasana yang aman, baru langsung dikerjakan. Jangan lupa kalian nanti sampaikan salam saya, katakan sebelum menghajar pemuda itu. Salam dari Pak Johan, bos pemilik perusahaan. Pasti dia bingung, tak tahu, tak mengenal saya. Biar saja begitu, biar dia kebingungan." Para preman pun menjawabnya, "Baik bos, siap, saya akan kerjakan." Di tengah itu pemilik kafe sedang berjalan, lagi akan menemui pelanggan. Secara tak sengaja, Pak Johan itu malah bertanya ke Arnold, "Oh ya Arnold, saya lupa. Memangnya siapa nama pemuda yang akan diberi pelajaran itu? Yang tadi kita akan hajar tersebut?" Arnold menjawabnya, "Oh itu om, namanya Kenshin. Ya dia bernama Kenshin. Seseorang yang kurang ajar, yang sudah menghancurkan rencana saya. Bapaknya Pak Jayadi pun sama." Berkata pula, "Iya itu Johan, namanya Kenshin." Pak Johan pun belum mengenal Kenshin itu siapa. Hingga Pak Johan berkata, "Jadi pemuda itu bernama Kenshin. Yang katamu Arnold disebut Tuan Muda. Tuan Muda jadi-jadian maksudnya. Yang pandai sandiwara sudah menipumu Arnold. Kalau gitu nanti sebelum menghajarnya, panggil dia Tuan Muda Kenshin. Setelah itu baru kalian pukuli wajahnya." Serentak para preman pun menjawabnya, "Baik bos, kami siap kerjakan." Di tengah itu pemilik kafe tersebut berdiri. Dia berhenti karena mendengar nama Kenshin disebutkan dengan dihina dan diancam. Pemilik kafe itu pun curiga, jangan-jangan Kenshin yang dimaksud ini adalah suaminya Kaori. Terlebih ada nama Tuan Muda segala. Dan dilihat orang-orang yang berkumpul itu, memang sebagiannya berwajah garang, bertato pakaiannya bak preman. Kalia temannya Kaori pun curiga. Dengan cepat-cepat pula, diteleponlah Kaori. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di artikel YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya